Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati dari Prodi PGSD 2 Reguler, NIM 10 12 30 43. Di sini saya akan menjelaskan materi perspektif global, yaitu tentang kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan juga negara berkembang. Langsung saja, apa sih kesenjangan sosial dan ekonomi? Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Kondisi tidak seimbang ini yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Negara maju adalah negara yang berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Sebuah negara dapat dikatakan sudah maju bisa berasal dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan, dan faktor lain yang membuat suatu negara menjadi tempat yang ideal bagi masyarakat untuk hidup. Adapun ciri-ciri negara maju yaitu yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Yang kedua, harapan hidup tinggi. Yang ketiga, keamanan terjamin. Yang keempat, kesehatan juga terjamin. Yang kelima, tingkat pengangguran juga rendah. Yang keenam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, ekspor melebihi impor. Yang kedelapan, angka kelahiran penduduk dan tingginya pendidikan. Selanjutnya ada negara berkembang. Negara berkembang adalah apabila negara tersebut memiliki penduduk yang indeks perkembangan manusianya masih di bawah standar global. Lalu, jika menurut Harvey Leibiston, yaitu negara berkembang adalah wilayah dan perwilayahan kenegaraan yang secara de facto dan de jure diakui berdaulat, akan tetapi untuk ukuran dalam pendaftaran per kapita masyarakatnya tidak stabil. Sehingga dalam kapasitasnya, wilayah negara berkembang memiliki sedikit modal untuk mengelola sumber daya alam dan manusianya. Adapun ciri-ciri dari negara berkembang itu yang pertama, angka harapan hidupnya rendah. Yang kedua, sarana prasarananya belum lengkap. Yang ketiga, pendidikannya rendah. Dan yang keempat, pendapatan per kapita rendah. Yang kelima, laju pertumbuhan tinggi. Yang keenam, angka buta huruf tinggi. Yang ketujuh, perekonomian tidak merata. Dan yang terakhir, tata kota tidak diperhatikan. Selanjutnya, apa sih masalah yang dialami oleh negara maju dan negara berkembang? Permasalahannya yaitu permasalahan negara maju yang pertama, investasi di negara maju mengalir ke negara berkembang. Yang kedua, tenaga kerja dan di negara berkembang yang masuk ke negara maju. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Lalu di negara berkembang juga ada permasalahannya, yaitu misalnya yang pertama negara berkembang, yang kedua kemiskinan, yang ketiga pengangguran, yang keempat kekurangan modal. Selanjutnya kita ke solusi. Apa sih solusinya dari permasalahan tersebut? Salah satu cara menangani masalah ekonomi dan sosial antara negara maju dengan negara berkembang yang terbelakang adalah reorganisasi secara mendasar hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara negara-negara pusat, the North, dan negara-negara pinggiran, the South, dalam sistem kapitalis dunia. Selanjutnya disusul dengan prinsip-prinsip hubungan baru yang saling menguntungkan. Kesimpulannya dari tadi yang sudah dijelaskan, jadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan juga negara berkembang adalah permasalahan global yang dapat melanda berbagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang.
Kesenjangan ini dapat diterjangkan oleh faktor ketidakmerataan distribusi yang mengakibatkan beberapa pihak masyarakat diuntungkan, sementara pihak yang lain dirugikan. Sistem ekonomi kapitalis juga dapat berkontribusi dalam buruknya perekonomian, karena sistem ekonomi konvensional membesarkan hak kepemilikan pribadi atas segala sesuatunya yang dapat mengganggu alur perputaran distribusi. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan saya yang kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.